Para pemirsa yang budiman, Indonesia telah mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional. Khususnya, tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan di samping gaji pokok. Aksi protes yang awalnya damai bereskalasi menjadi kerusuhan dan penjaraan di beberapa daerah, termasuk Jakarta, Makassar, dan Cilacap. Insiden kritis seperti tewasnya pengendara ojek online Afan Kurniawan yang tertabrak kendaraan polisi, serta 3 korban jiwa dalam kebakaran gedung Dewan di Makassar semakin memperuncing situasi. Presiden Prabowo Subianto yang menghadapi ujian terberat dalam 10 bulan masa pemerintahannya menanggapi dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh spektrum politik nasional. Pertemuan darurat dengan seluruh pimpinan partai politik. Pada tanggal 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan darurat di Istana Kepresidenan dengan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR, termasuk para ketua umum partai dan pimpinan lembaga tinggi negara. Pertemuan ini dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Ahmad Muzani, Ketua MPR, Puan Maharani, Ketua DPR, Sultan Najamuddin, Ketua DPD, Edi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Demokrat. Pertemuan ini menghasilkan konsensus politik langka untuk mencabut kebijakan tunjangan yang kontroversial dan moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR. Pernyataan resmi dan langkah konkret pemerintah. Dalam konferensi pers yang dilakukan setelah pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan resmi yang berisi beberapa poin kunci. Kategori kebijakan langkah konkret target pencapaian respons terhadap aspirasi pencabutan kebijakan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri meredam kemarahan publik dan menunjukkan responsivitas. Permintaan agar DPR mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk dialog terbuka, menyerap aspirasi secara damai dan konstruktif. Instruksi kepada seluruh kementerian atau lembaga untuk menerima masukan dan koreksi langsung dari masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, penegakan hukum, perintah kepada TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan dan penjaraan, menghentikan anarkisme dan melindungi aset publik, pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam insiden kematian pengendara ojek online, menegakkan hukum secara transparan dan adil, pesan persatuan seruan kepada seluruh warga untuk percaya kepada pemerintah dan menjaga persatuan nasional, mencegah perpecahan dan intervensi asing. Sikap tegas terhadap aksi anarkis dan upaya deeskalasi. Meski membuka ruang dialog, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa aksi anarkis, penjaraan, dan perusakan fasilitas umum tidak dapat ditoleransi. Ia bahkan menyebut beberapa tindakan dalam demonstrasi menunjukkan gejala makar dan terorisme. Prabowo menegaskan bahwa meskipun hak berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya dari tindakan di luar hukum. Untuk itu, ia memerintahkan jajaran TNI dan Polri mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap pelaku perusakan dan penjaraan.
Di sisi lain, sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan, Prabowo juga memastikan proses pemeriksaan yang transparan dan terbuka terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi. Dampak internasional dan langkah diplomasi. Eskalasi demonstrasi ini juga berdampak pada agenda diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo terpaksa membatalkan kunjungannya ke China yang rencananya menghadiri parade Hari Kemenangan memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Pembatalan ini menunjukkan betapa seriusnya situasi dalam negeri dan prioritas Prabowo untuk memantau langsung dan mencari solusi terbaik atas krisis yang terjadi. Langkah ini merupakan sinyal kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia menangani situasi dengan sungguh-sungguh sekaligus menjaga stabilitas keamanan. Analisis dan proyeksi ke depan. Pertemuan semua ketua partai termasuk pihak oposisi seperti PDIP menunjukkan pendekatan pemerintahan inklusif dan gotong royong yang ingin dibangun Prabowo. Langkah pencabutan tunjangan oleh DPR merupakan kemenangan simbolis bagi gerakan protes, membuktikan bahwa tekanan masyarakat dapat menghasilkan perubahan kebijakan. Namun tantangan ke depan adalah yang pertama, memulihkan kepercayaan publik. Pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang berkelanjutan dan memastikan komitmen pencabutan tunjangan benar-benar diimplementasikan. Yang kedua, menjaga stabilitas keamanan. TNI dan Polri dituntut untuk menegakkan hukum secara proporsional, menghindari kekerasan berlebihan yang dapat memicu kembali kemarahan publik. Yang ketiga, evaluasi sistem politik. Perlu reformasi struktural yang mendalam terhadap sistem penggajian dan tunjangan pejabat publik untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Nah, para pemirsa, respon Presiden Prabowo Subianto pasca demonstrasi mencerminkan pendekatan dua sisi, dialogis dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai, namun tegas dan tidak kompromi terhadap tindakan anarkis dan kriminal. Dengan melibatkan seluruh kekuatan politik nasional dalam mencari solusi, pemerintah berusaha menavigasi krisis terberatnya dengan prinsip persatuan nasional dan gotong royong. Keberhasilan langkah-langkah ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan kemampuan membangun kepercayaan kembali antara pemerintah dengan rakyat. Harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum,
atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Saudara-saudara sekalian, demikian pernyataan saya setelah saya berunding dengan semua pimpinan partai, baik di dalam koalisi maupun yang di luar, dan semua pimpinan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve, shalom, om, santi, 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 om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Merdeka, merdeka. Terima kasih sekali lagi.